Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai gas nyata yang pada pekan kemarin sudah kita bahas sampai pembahasan persamaan van der Waals dan penurunan titik kritisnya. Pada hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu mengenai isoterm dari gas nyata dan lanjutan dari penurunan titik kritis, persamaan van der Waals. Nah, kalian sudah mencoba bukan kemarin menurunkan titik-titik kritis berdasarkan hasil turunan pertama dan hasil turunan kedua. Baiklah, capaian pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini bahwa kalian harus mampu menganalisis berdasarkan kurva bagaimana isoterm yang terjadi pada gas nyata dan harus mampu membandingkan dengan isoterm pada gas ideal. Kemudian kalian juga harus mampu menurunkan titik-titik kritis, yaitu tekanan kritis, volume kritis, dan suhu kritis, serta variabel A dan B pada persamaan van der Waals. Kita masuk ke materi. Nah, dapat kita lihat, ini merupakan kurva isoterm untuk gas ideal, dan ini adalah untuk gas nyata. Ya, kita lihat apa perbedaannya. Untuk gas ideal, dia merupakan suatu kurva eksponensial, ya, yang kalau kita lihat ini sumbu X-nya merupakan volume molar atau volume dalam berbagai tekanan, volume per mol ya, dalam berbagai tekanan, sumbu Y-nya adalah tekanannya. Kemudian ini hasil eksperimen pada berbagai suhu. Suhu 122 Kelvin, kemudian 312 Kelvin, dan 487 Kelvin. Ya. Pada suhu yang lebih rendah maupun suhu yang lebih tinggi, ini menunjukkan pola yang mirip, gitu ya, menunjukkan pola yang mirip. Ketika volume molarnya kecil, ya, tekanannya ini naik secara eksponensial, naik tinggi sekali. Kemudian ketika volume molarnya mulai membesar, maka si tekanannya mengalami penurunan secara eksponensial juga, gitu ya. Nah, kita bandingkan, ini merupakan pola isoterm untuk gas nyata. Oh ya, sebelumnya kita ke pengertian apa itu kurva isoterm. Isoterm itu kalau dilihat dari istilah, iso itu artinya sama, term itu dari kata thermal ya, atau suhu. Jadi isoterm itu adalah kurva yang dimiliki oleh suatu gas pada kondisi suhunya tidak mengalami perubahan, gitu ya. Yang mengalami perubahan hanya tekanannya saja, ya, dengan volume gitu. Nah, ini kan pada suhu tetap ya, 122, 312, dan 487 ya. Oke, jadi kurva isoterm itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan tekanan dengan volume gas pada suhu yang konstan atau tetap, ya. Nah, ini kan sangat berbeda. Sementara untuk gas nyata itu seperti ini, gitu ya. Pada suhu yang lebih rendah, dia menunjukkan satu gejala yang sangat berbeda dengan gas ideal, gitu ya. Di sini ada beberapa titik patahan, ya, belokan-belokan yang menunjukkan bahwa perubahannya ini tidak menunjukkan gejala yang sama dengan gas ideal.
Nah, dapat kita lihat ini untuk T1, T yang lebih rendah, kemudian dinaikkan suhunya menjadi T2, T3, dan T4. T3 dan T4 memiliki suhu yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan T1, D2. Dan dapat kita lihat untuk T3 dan T4 pada temperatur yang jauh lebih tinggi, dia menunjukkan perilaku kurva isotermal yang menyerupai perilaku gas ideal. Jadi seperti halnya di pertemuan yang kemarin, dapat kita lihat bahwa gas nyata itu akan memiliki perilaku atau karakter yang menyerupai gas ideal, yaitu pada suhu yang sangat tinggi, gitu ya, dan tekanan sangat rendah, gitu ya. Nah, ini adalah gas nyata secara real. Nah, kalau diterapkan pada gas van der Waals, ini pun menunjukkan gejala yang sama, gitu ya. Pada suhu yang sangat tinggi, dia menunjukkan perilaku yang menyerupai gas ideal. Sementara pada suhu rendah, ya dia punya pola sendiri, gitu ya, punya pola sendiri, dia punya titik-titik kritis sendiri yang sangat berbeda dengan gas ideal. Oke, nah dapat kita analisa hasilnya bahwa pada suhu yang sama, semakin besar volume maka semakin kecil tekanan yang terjadi. Ya, ini sesuai dengan persamaan keadaan van der Waals. Ya, sesuai dengan persamaan keadaan van der Waals di mana P sama dengan nRT. Ya, jadi antara tekanan dengan volume itu kan selalu berbanding terbalik. Ya, PP sama dengan N R T. Oke. Ya, jadi antara tekanan dan suhu itu selalu berbanding terbalik. Nah, untuk berbagai suhu pada volume sama, maka menunjukkan semakin besar tekanan. Ya. Dan ini terjadi secara bertahap. Ya, tadi dapat kita lihat kembali kurvanya. Sementara untuk gas nyata pada tekanan tetap, volumenya itu bertambah, ya, volumenya bertambah. Nah, ini terjadi artinya apa? Tekanan tetap, volume bertambah. Kalau volume bertambah artinya apa? Artinya terjadi pertambahan volume. Pertambahan volume itu disebabkan apa? Disebabkan adanya pencairan dari gas. Ya. Jadi gasnya mulai mengalami pencairan. Kemudian pada temperatur tinggi, isotermnya menyerupai gas ideal. Ya. Pada temperatur tinggi menyerupai gas ideal, sedangkan pada temperatur rendah menunjukkan pola yang sangat berbeda. Ya, seperti halnya yang sudah kita lihat tadi. Oke, sementara untuk gas van der Waals, ya, tadi ada 3 kurva, gas ideal, gas nyata, kemudian gas van der Waals. Tampak bahwa untuk volume yang besar, maka kurva gas van der Waals sangat mirip dengan gas ideal, seperti yang tadi sudah kita bahas juga, gitu ya. Di gas nyata, gas van der Waals itu pada suhu yang sangat tinggi menunjukkan perilaku yang menyerupai gas ideal, yaitu pada T3. Pada temperatur serta volume yang rendah, kurva memberikan harga maksimum di titik C dan D. Pada temperatur serta volume yang rendah, kurva memberikan harga maksimum di titik C dan D. Kita lihat ini ya, titik C dan D. Titik yang ini. Oke. Kemudian pada tekanan yang sama terdapat itu 3 volume. Pada tekanan yang sama terdapat 3 volume. Ya. Ini dapat kita lihat untuk kurva yang pertama, T2 ya. Ini kan tekanan sama ya pada PE,
tapi dia menunjukkan memiliki 3 volume yang berbeda nilainya. Volume di P aksen, kemudian P aksen 2, dan P aksen 3. Artinya selama proses isotermal itu dia mengalami 3 kali perubahan volume pada saat tekanannya sama. Itu sesuatu yang sangat unik ya. Kemudian pada saat tekanan diturunkan, volume bertambah. Ya, tekanan diturunkan, volume bertambah. Ini hal yang wajar karena tadi tekanan dan volume itu senantiasa berbanding terbalik. Sehingga jarak antar partikel itu menjauh ya. Karena volume bertambah, kalian bisa bayangkan ketika volumenya bertambah besar, maka jarak antar partikel itu saling menjauh. Ya. Maka ini akan berpengaruh terhadap gaya tarik-menarik yang terjadi. Bisa dibayangkan ketika volumenya membesar, ya, jarak antar partikel menjauh, apa yang terjadi dengan gaya tarik-menarik? Semakin lemahkah atau semakin menguat? Ya, tentunya karena mereka saling menjauh, partikel atau molekulnya, maka gaya tarik-menarik pun akan semakin melemah. Ya. Nah, ini adalah persamaan gas van der Waals yang sebenarnya sudah kita bahas pada pekan lalu, dan Ibu sudah menugaskan kalian untuk menurunkan persamaan gas van der Waals ini menjadi turunan pertama dan turunan kedua. Ya. Nah, ini diingat P plus AN kuadrat per V kuadrat dikalikan V min B kali N sama dengan nRT. Ya. Nah, A itu adalah faktor koreksi untuk tekanan. Ini. Sementara B adalah faktor koreksi untuk volume. Ya. N ini adalah jumlah mol, boleh kita abaikan atau tidak ditulis manakala jumlah molnya 1 mol. Tapi kalau jumlah molnya tidak sama dengan 1 mol, kurang atau lebih dari itu, maka kita harus menuliskan rumus ini. Itu ya, baiknya memang dituliskan terus. Ini untuk mempersimpel atau menyederhanakan, kita anggap kalau molnya adalah 1 mol, maka persamaan ini boleh kita ubah menjadi seperti ini. P plus A per V kuadrat dikalikan V min B sama dengan R kali T. Nah, kita kemarin sudah ubah sampai sini. P ya sama dengan RT per V min B dikurangi A per V kuadrat. Beberapa teman kalian sudah ada yang menyelesaikan hingga mendapatkan tekanan kritis, volume kritis, dan juga suhu kritis. Ya. Nah, kita lihat prosesnya bagaimana untuk memperoleh PC, VC, dan TC tersebut. Kita sudah mendapatkan persamaan gas van der Waals sebagai fungsi ini ya, fungsi dari P. P sama dengan RT per V min B dikurangi A per V kuadrat. Ya, karena kita mau mencari PC, TC, dan VC, maka kita boleh membubuhkan C sebagai indikator untuk titik kritis. Jadi PC sama dengan RTC per VC min B dikurangi A per V kuadrat. Ya. Nah, kemudian persamaan yang ini kita turunkan menjadi turunan pertama dan turunan kedua terhadap volume. Jadi yang diturunkan hanyalah variabel P-nya aja ya. Ibu sebut P aja ya, biar nggak tertukar dengan P. Jadi yang P-nya ini kita sebut sebagai variabel. Maka yang lainnya yang bukan V, kita anggap itu semuanya sebagai konstanta. Nah, konstanta kalau diturunkan hasilnya seperti apa kan?
Ingat kembali misalnya seperti 2x kuadrat, 2x kuadrat diturunkan terhadap dx, ya. Berarti yang kita lihat adalah x-nya aja, ya. Sementara 2-nya adalah suatu konstanta. Maka hasil turunannya adalah 2 dikalikan terhadap 2 yang di depan, ya. 2 kali 2, 4. Kemudian x kuadratnya karena dia turunan, maka ini dikurangi dengan 1 pangkatnya. Ya. Jadi x pangkat 1, atau kita tuliskan x saja. Ini hasil turunannya 4x. Nah, yang lainnya itu dianggap sebagai konstanta, seperti halnya angka 2 di sini. Cuman di sini kan bukan berupa angka konstantanya, ya, berupa huruf R, T, C, B, A gitu ya. Seperti itu. Tapi cara menurunkannya kurang lebih sama. Oke, kita lihat ini turunan pertamanya, atau kita tuliskan sebagai D aksen PC per D aksen PC. Turunan pertama PC terhadap PC-nya sama dengan minus RTC per PC kurangi B dalam kurung kuadrat ditambah 2A per PC pangkat 3. Ya. Nah, kemarin seperti yang sudah Ibu sampaikan, hasil turunannya dibuat sama dengan 0. Dari mana ini negatif, Bu? Nah, negatif dari mana? Karena ini yang kita turunkan itu kan tadi, ini dia ada di bawah ya, PC min B. Maka ini kita buat ke atas. Pangkatnya menjadi PC min B dalam kurung pangkat negatif 1. Sehingga ketika diturunkan, ini dikalikan ke depan menjadi minus 1. Ya, atau negatif 1. Ya. Kemudian ini kita ubah lagi, PC min B-nya disimpan ke bawah, dia kan pangkatnya menjadi minus 2 ya. Pangkat minus 2, maka disimpan ke bawah jadi pangkat 2. Ditambah 2A per PC pangkat 3. Ini dibuat sama dengan 0. Ya. Kemudian karena dia sama dengan 0, maka boleh kita pindah ruaskan menjadi RTC per dalam kurung PC min B kuadrat sama dengan 2A per PC pangkat 3. Nah, hasil turunan pertama tadi kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. D aksen 2 PC per D aksen 2 PC. Ya. Nah, berarti 2 RTC, ini hasil turunannya, per PC pangkat min B pangkat 3, PC min B dalam kurung pangkat 3, dikurangi 6A per PC pangkat 4. Ini juga sama, hasil turunan keduanya kita buat menjadi sama dengan 0. Maka ini menjadi 2 RTC per dalam kurung PC min B pangkat 3 dikurangi 6A per PC pangkat 4. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. RTC min PC min B pangkat 3 sama dengan 3A per P pangkat 4. Nah, dari dua persamaan baru yang kita miliki, yaitu hasil turunan pertama dan hasil turunan kedua, ini dengan ini, kita akan mencari titik-titik kritis pada persamaan van der Waals. Ya. Nah, ini tinggal, apa yang harus kita lakukan? Tinggal mensubstitusi turunan 1 dan turunan 2. Gitu ya. Tinggal mensubstitusi turunan 1 dan turunan 2. Nah, ini RTC per PC min B pangkat 3 per 3A PC pangkat 4. Ini adalah hasil turunan kedua. Ya, hasil turunan kedua. Kita coba turunkan menjadi RTC per PC min B pangkat 2. Ini dipisahkan. Tadinya pangkat 3,
Kemudian kita urai menjadi PC min B pangkat 2 dikali PC min B. Sama saja kan ya. Kemudian sama dengan 3A per PC pangkat 4. Kemudian yang satu itu kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan ke sini menjadi perkalian. Ya. RTC per PC min B pangkat 2 sama dengan 3A PC min B, yang ini sudah pindah ruas ke sini, per PC pangkat 4. Ya. Oke, maka kita peroleh ini menjadi yang ini ya, 3A, ini tetap sama, ruas yang sebelah kanannya 3A PC min B per PC pangkat 4. Nah, sementara yang ini RTC per PC min B kuadrat itu sama dengan apa? RTC, nah ini ya, RTC per PC min B kuadrat itu adalah hasil turunan pertama. Dia sama dengan ini. 2A per PC pangkat 3. Maka kita substitusi yang ini, ya, persamaan yang ini, RTC per PC min B kuadrat, itu kita substitusi dengan hasil turunan pertamanya, yaitu 2A per PC pangkat 3. Maka kita peroleh titik kritis yang pertama, yaitu volume kritis sama dengan 3B. Ya. Ini tinggal kita coret-coret aja. Ini kita coret 2A. Di sini berarti tinggal 1A-nya. Ini juga kita coret. Ya, PC pangkat 3-nya berarti di sini tinggal PC aja, ya. Kemudian kita pindah ruaskan, PC sama dengan A dikalikan PC min B, ya. Hasil akhirnya nanti kita akan peroleh seperti ini, di mana volume kritisnya sama dengan 3B. Berikutnya adalah untuk memperoleh temperatur kritis, ya. Temperatur kritis ini kita gunakan turunan pertama. Turunan pertama adalah RTC per PC min B kuadrat sama dengan 2A per PC pangkat 3, ya. Kemudian ini kita substitusi terhadap ini hasil tadi. Titik kritis atau volume kritis sama dengan 3B. Nah, si PC-nya ini kita substitusi. PC yang ini kita substitusi menjadi 3B. Ya. RTC per 3B min B kuadrat. Sama dengan 2A per 3B pangkat 3. Jadi semua PC-nya kita substitusi dengan 3B. Maka RTC per 4B, ini kan 3B min B berarti 2B. 2B dikuadratkan. Ya, jadi 4B kuadrat. Ya, 4B kuadrat. Kemudian yang ini 2A per 27B pangkat 3. Ya. Nah, kemudian tinggal kita coret-coret, ya, yang bisa dicoretnya. Sini kan berarti ada B, ini tuh harusnya 4B kuadrat ya, 4B kuadrat. Oke. Ya, jadi ini coret B pangkat 3-nya tinggal 1B, kemudian ini B kuadratnya coret. Ya, maka akan kita peroleh hasil akhirnya, di mana temperatur kritis itu sama dengan 8A per 27 RB. Cocok ya? Oke. Berikutnya satu lagi titik kritisnya, yaitu tekanan kritis. Tekanan kritis kita peroleh ini dari persamaan awal sebelum diturunkan, ya, persamaan sebelum diturunkan. Jadi persamaan asli, persamaan van der Waals, ya. PC sama dengan RTC per PC min B minus A per PC kuadrat. Ya.
Nah, sekarang persamaan awal van der Waals ini kita coba substitusi dengan TC. TC-nya substitusi dengan yang sudah kita peroleh, yaitu 8A per 27 RB. Masukkan. Kemudian PC-nya juga masukkan 3B. Ya, ini juga PC-nya masukkan 3B kuadrat. Ya. Oke. Maka kita dapatkan 8A per 27B per 2B dikurangi A per 9B kuadrat. Nah, maka hasil akhirnya kita peroleh PC-nya atau tekanan kritisnya adalah nih 3A per 27B pangkat 2. Ya. Oke, jadi 3 titik kritis ini sudah kita peroleh. Ya. Tekanan volume kritis, temperatur kritis, dan tekanan kritis. Oke, nah bagaimana kita mau menentukan A dan B-nya? Ya, ini nilai A dan B dapat ditentukan ya dengan menggunakan 3 titik kritis yang sudah kita peroleh tadi, ya, di mana PC-nya adalah 3B, kemudian PC-nya 3A per 27B kuadrat, ya, kemudian TC-nya adalah 8A per 27 RB. Ya. Kita akan dapatkan, ini kan dari hasil persamaan ini, B adalah PC per 3, A-nya adalah 3 PC kuadrat kali PC, R-nya adalah 8 PC per kali PC per 3 TC. Nah, coba kalian temukan A dan B. Ya. Nanti di kolom diskusi kita akan coba diskusikan untuk menentukan nilai A dan B atau nilai konstanta dari van der Waals, yaitu faktor koreksi untuk volume dan tekanan. Nah, ini adalah nilai tetapan kritis untuk beberapa gas. Jadi tetapan kritis ini berbeda untuk setiap gas. Dia sangat spesifik, ya. Di sini ada temperatur kritis dalam derajat Celcius, kemudian tekanan kritis dalam atmosfer, dan ada DC. DC itu adalah massa jenis, ya, massa jenis kritisnya. Satuannya dalam gram per cc. Cc itu sama dengan mililiter. Nah, ini untuk NH3, kemudian argon, karbon dioksida, Cl2, helium, dan H2O. Jadi setiap gas itu memiliki titik kritis yang berbeda-beda. Ya. Oke, kita lihat contoh soal. Hitunglah tekanan suatu sistem gas yang terdiri dari 1 mol gas CO2 dalam volume setengah liter pada 50 derajat Celcius. Nah, yang pertama, jika gas tersebut dianggap adalah suatu gas ideal, maka kita tentu saja boleh menggunakan persamaan keadaan gas ideal. Kemudian B-nya, jika gas tersebut dianggap sebagai gas nyata atau gas van der Waals, maka kita selesaikan dengan menggunakan persamaan van der Waals. Untuk yang pertama, soal yang pertama kita selesaikan dengan menggunakan persamaan keadaan gas ideal, PV sama dengan nRT, di mana yang ditanyakan adalah tekanan sistem, ya, P-nya. Maka P sama dengan nRT per V, di mana N-nya adalah 1 mol, kemudian R-nya 0,082, 0,5 liter atmosfer per mol Kelvin, dikali suhunya, ini harus diubah ke dalam Kelvin, 323 Kelvin, dan volumenya adalah setengah liter. Maka kita peroleh, jika dia dianggap gas ideal, akan memperoleh tekanan sebesar 53 atmosfer. Nah, ketika dia dianggap sebagai gas van der Waals, maka kita menggunakan persamaan keadaan van der Waals. Ya, untuk gas nyata yaitu P plus AN kuadrat per V kuadrat dikali P min NB sama dengan nRT. Ya,
Nah, jangan lupa perhatikan molnya berapa. Kalau ini molnya 1, maka N-nya tidak dituliskan, itu tidak masalah. Ya, tapi kalau N-nya tidak sama dengan 1, nah itu akan jadi masalah ketika tidak dituliskan. Maka P-nya adalah nRT per Pi min NB dikurangi AN kuadrat per V kuadrat. Di mana N-nya 1 liter, kemudian R-nya 0,082, suhunya 323 Kelvin, V-nya 0,5 liter, dikurangi 1 mol, ya, N-nya, B-nya adalah B untuk karbon dioksida, ya. Di sini nggak disebutkan ya. Oke. Nanti ini akan diberikan di soal ya. B-nya adalah 4,28 kali 10 pangkat minus 2 dikurangi A-nya adalah 3,59 atmosfer liter kuadrat per mol kuadrat kali 1 mol kuadrat per setengah liter kuadrat. Maka diperoleh tekanannya adalah 43,6 atmosfer. Ya, berbeda ya, sedikit berbeda. Bukan sedikit sih, lumayan, hampir 10 atmosfer. Jadi berdasarkan percobaan, tekanan dari 1 mol gas karbon dioksida dalam wadah per volume 5 liter, itu memperoleh tekanan untuk gas van der Waals-nya adalah 43,6. Sementara ketika dia dianggap gas ideal, memperoleh tekanan 53 atmosfer. Ya, ini ada soal untuk berlatih. Nanti kita akan coba diskusikan di kolom diskusi. Oke, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.